Sama. Mungkin kalau masih pacaran pakai apa ya Ojun Berangkat. sayang berangkat maka metem saparo itu berangkat OTW gitu. Sayang saya lapar gitu kan, misalkan saya lapar seharian belum makan. Bu OTW sayang maka temen saparo gitu kayak gigi berangkat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Pro TV dimanapun Anda berada dan juga pendengar Radio Prativi. Kali ini kita live lagi, kita bareng lagi di acara Ngobras, ngobrol asik. Dan seperti biasa selalu ada yang baru di Ngobras Radio Prativi. Kali ini saya bersama Pak Sofyan dan Ibu Yuni dari Kecamatan Binakal, gitu Pak ya. Ada bagi-bagi ini, ada bagi-bagi daging, ada bagi-bagi enggak Pak ya? Enggak ya? Tahun kemarin. Tahun kemarin ya. Kemarin ada bagi-bagi. Ya, karena kita akan bahas kali ini tentang perbaikan gizi ya, tentang asupan gizi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang sedang dipantau oleh teman-teman dari P3HKP Kecamatan Binakal. Pak sedang berkegiatan apa, Pak? Alhamdulillah untuk saat ini kegiatan masih seperti biasanya. Cuma dalam jangka waktu ke depan ini masih banyak agenda-agenda lain yang masih belum diselesaikan. Masih belum terlaksana ya. Masih belum terlaksana. Kalau boleh tahu nih Kecamatan Binakal ini penduduknya kira-kira berapa nih, Pak? Untuk Kecamatan Binakal sendiri kurang lebih 11.000. 11.000. 11.000. Terus teman-teman dari ini PLKP ada berapa? Ada 5. Ada 5. Cuman ada 5. Ada 5. Superman semua itu. Iya. Jadi itu PLKB itu Mas, ada yang ASN 3 orang, ada yang non ASN 2 orang. Nah, cuma kita di bawah kan kita ada kader. Ada kader. Ya, contohnya seperti Mbak Yuni ini selaku kader seperti itu. Aduh, ngomong-ngomong tentang perbaikan gizi ini, tapi masyarakat kita kan rata-rata insya Allah tidak ada yang kurang gizi gitu ya, tidak ada yang kurang gizi. Jadi, oh ya teman-teman pendengar, ini seperti biasa ya, nanti akan ada kita buka sesi tanya jawab, akan ada sesi tanya jawab yang tentu saja akan langsung dijawab sama Pak Sofyan dan Bu Yuni, dan ketika tidak terjawab kita akan jawab di media kami yang lain ya. Di media kami yang lain tentunya tetap kita akan koordinasi dengan P3HKP atau PLKB dari Kecamatan Binakal dan juga kecamatan-kecamatan yang lain. Jadi nanti di segmen 3 disiapkan di nomor berapa Mas Alip? Ya, di 085 235 431 431. Oke ya. Jadi kita bahas tentang gizi. Nah, gizi itu kan nggak selalu harus daging sapi. Ya. Nggak selalu harus daging ontang. Karena di sini ada onta. Nggak ada onta ya. Iya. Nggak ada onta. Jadi saya lihat teman-teman kemarin ada PLKB yang bawa apa itu namanya? bawa benih, bawa bibit untuk ditanam di pot. Itu beneran itu yang sedang dilakukan sama teman-teman, itu beneran seperti itu. Adalah sebagian, kalau itu apa ya, hidroponik kayaknya. Ya, hidroponik, tanaman hidroponik. Teman-teman itu ada yang di Kecamatan Tamanan itu sudah ada yang berjalan. Sudah jalan ya? Sudah jalan itu. Dan yang kedua lagi ini ya, Bondowoso kemarin sempat saya bahas. Bondowoso itu sebagai penggerak SSK tertinggi nasional. Walaupun masih belum seluruh kecamatan bergerak, nah ini akan segera bergerak. Ini Kecamatan Binakal ini kapan nih geraknya nih? Ya kurang paham juga saya Mas. Paham, ya. Cuma kami sudah mendiskusikan itu di bawah. Nah, di bawah sudah kami langsung ke masyarakat. Gitu. Ya sudah kami sosialisasikan terkait hal tersebut. Ya kita nunggu respon dari masyarakat seperti apa kan. Kapan seperti siapnya, itu. Gitu. Ya. Ya kalau kita kan hanya menghibur dan kita mendampingi ya. Iya. Kita mendampingi, merangkul teman-teman supaya
apapun program yang sedang dijalankan sama pemerintah melalui PLKB, melalui Dinas Sosial atau P3KB itu bisa terlaksana. Kalau tanpa peran serta masyarakat kan nggak mungkin. Ya itu. Tanpa Kalau hanya saya sendirian misalnya kan nggak bisa itu. jadi masyarakat itu kadang-kadang ayo kumpul-kumpul ya, udah ngumpul apa? Apa rela, atau apa rela gitu. Jadi, tapi luar biasa loh teman-teman itu pergerakannya di pertanian didampingi. Iya tuh. Sampai ada produk-produk yang dihasilkan kayak keripik-keripik atau apa itu di UMKM-nya. Kemudian di sekolah-sekolah didampingi. Terus kemudian apa ya banyak lagi Jatin didampingi. Bumil semua. Bumil didampingi. Lansia ya juga. didampingi. Terus kemudian ada SOTH ya. SOTH. BKR lagi. BKR itu semua ya, semua. Terus yang apa itu? Yang ada di komputer apa? Yang komputer sampai yang ada yang bisa diakses melalui HP itu program-program yang untuk teman-teman sekolah, LCMIL dan lain-lain itu. Ini nggak capek, Mas? Ya karena memang sudah tugas ya, Mas. Sudah tugas. Satu memang sudah tugas ya. Sudah kewajiban kita sebagai petugas di bawah itu untuk menjalankan hal tersebut. Masih ada yang ini enggak? Masih ada pernikahan di ini deh, usia remaja enggak? Di Binakal. Di Binakal itu kan daerah pinggir ya, Mas. Ya maklum lah. Daerah kadang itu kan orang tuanya itu kan dijodohkan sejak kecil seperti itu. Seperti itu kan. Kadang memang dari orang tuanya. Bukan dari anaknya. Ya, iya. Rata-rata seperti itu. Kalau di itu berarti yang menjawab mungkin, yang menjawab kenapa ada SOTH ya. Kenapa harus ada SOTH? Kenapa harus ada pendampingan tentang BKR dan lain-lain gitu. Jadi saya iki sakjane penggaweane P3KB iki apa sih gitu. Semua lini ya. Semua lini dikerjakan. Ini terus titik masalahnya itu hanya satu sebenarnya. Yang untuk di tahun ini mungkin titik masalahnya hanya satu, menekan angka stunting. Ya betul. Ya betul. Tapi kok neng dindi Mas ya? Ya. Kok kemana-mana ternyata ini yang ditangani kemana-mana gitu. Itu masalah yang dihadapi di lapangan apa sih? Ya ada ya. Sebenarnya memang apa ya? Kita kan bersinergi kan. Bener nih nggak ada masalah. Ya bener, ada lah. Sedikit ada lah. Mas sedikit ada. Mesti setiap apa yang kita kerjakan, kalau kita mengerjakan mesti ada masalah itu, Mas. Baru tidak ada masalah kalau kita tidak mengerjakan seperti itu. Oh iya. Saya setuju. Tidak akan ada masalah ketika tidak mengerjakan apa-apa gitu. Iya itu, Mas. Iya, saya setuju. Iya, karena kita berhadapan dengan masyarakat ya. Iya. Masyarakat dengan pola pikir, dengan kebiasaan atau kultur. Kadang-kadang itu sudah jadi budaya. Iya. Betul. Kadang-kadang sudah jadi budaya karena kita ada budaya gini. Ya entah ini budaya atau bukan ya. Itu banyak anak banyak rezeki. Iya. Ini penggaweane PLKB. Sebentar, banyak anak banyak rezeki. Terus kalau misalkan setiap tahun punya anak. Katakanlah 3 aja lah, 3 tahun berturut-turut punya anak. Anaknya selisih 1 tahun. Kemudian yang terjadi ada situasi pandemi kayak kemarin. Otomatis semua perekonomian mandek. Mau nggak mandek seperti apa? Yang ke sawah nggak boleh kan? Nggak boleh didatangi. Mau dagang di pasar juga nggak ada yang berani daripada ditangkap Satpol PP gitu ya. Jadi bukan daripada kena penyakit, bukan gitu, daripada tangkap Satpol PP gitu. Itu kenyataannya gitu. Itu kenyataannya. Walaupun alasannya Satpol PP nangkepi menertibkan untuk menghindari pandemi ini semakin merebak gitu kan. Itu kemarin kan. Alhamdulillah sudah kita lewati.
Sementara kita punya 3 orang anak balita atau baduta yang notabene selisih umurnya 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Perekonomian mandek. Ya kalau punya tabungan. Iya. Iya. Untuk makan setidaknya. Ya kalau misal turun temurun dari keluarga kaya, keluarga apa kalau orang sekarang bilang sultan. Keluarga sultan. Turun temurun dan lain-lain. Sementara kalau perekonomiannya yang kayak kita biasa-biasa saja. Kita itu kan ilmu ayam. Iya. Bodoh setia, cocok setia. Iya, gitu kan. kenyang cocok lah gitu. Ini kan akan jadi dilema ini. Bisa jadi penerapannya di lapangan ini bisa jadi ya, bisa jadi ini sekedar pendapat. Ada balita disuapin sama mie instan. Ada balita atau baduta mungkin disuapi sama bohong tono. Iya. Gitu. Ini terus stuntingnya mau berhenti gimana gitu. Nah, kalau situasi kemarin sebelum ada pandemi itu pakai, kalau sekarang bukan keluarga berencana ya? Bukan ya? Keluarga berkualitas. Sistem yang dipakai itu keluarga berkualitas gitu. Anaknya minimal berjarak. Silahkan orang itu hak asasi ya, orang kepingin punya anak 4, kepingin punya anak 5, tapi berjarak, setidaknya menjaga kesehatan ibu-ibu yang hamil. Karena hamil melahirkan itu, Bu Nun Sewu pernah melahirkan Bu ya? Saya belum pernah. Sama Mas saya juga belum. Mudah-mudahan nggak pernah Pak ya. Kita gitu. Mudah-mudahan nggak pernah. Ini melahirkan ini kompleks loh. Ini kalau ibarat project, kalau di zaman Orde Baru dulu istilahnya pelita, pembangunan 5 tahun. Jadi project jangka panjang. Harus menikah dulu, kemudian kalau jadi hamil 9 bulan berjuang dulu, dan perjuangannya itu sudah yang teman-teman di PLKB yang mendampingi di posyandu. Itu ada kacang hijau berarti PMT dan lain-lain itu ya. Terus diukur berat badan, tekanan darah, ditimbang, imunisasi dan lain-lain. Kemudian belum lagi ketika melahirkan. Dan itu kompleks sudah perjuangan, kompleks. Dan angka usia anak 0 sampai 2 atau 59 bulan. Iya. 59 bulan itu berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun ya. Jadi angka umur balita itu 0 sampai 5 tahun. Ini kan usia-usia rawan. Iya. Usia-usia rawan, dan itu perjuangan gitu. Setidaknya berjarak 4 tahun lah. Setidaknya berjarak 4 tahun. Kemudian ini kompleks sebenarnya program. Jadi ini pembahasan kita melebar. Kita membahas yang sudah terjadi saja. Betul. Membahas yang sudah terjadi, karena bangsa yang besar itu bangsa yang menghargai sejarah gitu ya kan. Walaupun sejarah sekarang ada dalam tanda kutip banyak yang dihapus gitu. Tapi mau bahas sejarah nggak nih Pak? Monggo. Mumpung iklimnya kayak gini. Karena masalahnya iklimnya nih adem ayem. Biasanya kalau periode sebelumnya ini sudah ritme gerakannya sudah asik gitu. Ini adem ayem ini. Iya. Dan saya kira bukan Bondowoso saja ini, adem ayem ke semuanya. Ya mudah-mudahan adem ayemnya enggak jadi ini kok malah bahas ini. Kok malah bahas ini. Jadi kode-kode sama Mas Fajar itu jarinya sudah gini-gini dari tadi. Enggak, intermezzo aja Mas. Intermezzo Mas Fajar. Santai, aman ya. Aman. Kita tidak akan membahas isu. Kita bahas yang sudah terjadi. Saya kira karena saya dari Probolinggo ya, dan saya baru pindah ke sini, tapi iklim kemudian kulturnya masyarakat kita nggak jauh beda. Madura pada Madura, nah Jebe pada tok maltok gitu ya.
kan sama aja. Bahasa Indonesia tak pakai kena. Sama gitu kan. Jadi kita masyarakat yang mungkin kalau saya sama jenengan masyarakat Gunung, tapi untung aja masyarakat Bondowoso ini luar biasa karena di Bondowoso ini ada UMKM yang bergerak terus, ada generasi muda yang ada kampung YouTuber di beberapa titik lokasi. Nah, kemajuan itu kalau dibarengi dengan kemajuan pola pikir, menjaga komunikasi, minimal menjaga komunikasi kalau saya bilang menjaga komunikasi. Saya lihat kendaraan inventaris punya teman-teman itu nggak ada yang fit, tambu sekali kayaknya gitu. Ini pembagian vitamin, kemudian setiap bulan itu ada posyandu. Ada makanan tambahan juga. Ada makanan tambahan. Ada balita gizi buruk nggak? Masih ditemui nggak? Kalau Di di kecamatan desa sana. kami gizi kurang yang ada. Oh, gizi kurang. Gizi kurang. Berarti sudah tidak gizi buruk ya? Sudah tidak gizi buruk. Iya. Gizi kurang itu karena macam-macam mungkin ya. Heeh. Karena macam-macam. Mungkin karena dari faktor. Faktor keturunan. Oke. Oh, ada dari faktor keturunan. Iya, ada. Tapi kan bisa di. Untuk saat ini kami dapat bantuan PMT lokal Oke. dari puskesmas. Berupa makanan siap saji. Terus yang masak kebetulan saya. Oh, masakan siap saji. Jadi bukan yang berupa ransum Tidak. seperti ini. Jadi tiap hari saya itu nganter ke balita gizi kurang gitu. Pagi masak, habis masak langsung diantar. Wih, Masih luar biasa hangat ini. langsung diantar. Luar biasa ini. Mas Alif boleh bantuin Mas Alif nganter masakan ke balita gizi kurang. Sambutannya Itu selama 90 hari. 90 hari. Iya. Selama 90 hari. Itu otomatis dengan teman-teman tenaga medis ya. Bidan desa sama Ada bidan desa yang mencatat perkembangan otomatis. Otomatis seperti itu. Tingginya nambah berapa? setiap beratnya 2 nambah minggu berapa? sekali kami dikumpulkan, ditimbang. Alhamdulillah dengan adanya PMT lokal ini ada yang naik. Ada yang naik ya, Iya. ada yang naik secara signifikan. Iya. Terus yang beberapa yang terhambat. Yang beberapa terhambat itu kenapa faktornya, Bu? Ada yang faktor keturunan, terus lagi satu ada yang memang kelainan dari lahir. Oh jadi memang oke. Jadi memang dia kelainan ya? Iya, Down syndrome. Ya susah ya kalau Down syndrome. Itu harusnya lebih ke Memang sudah dapat rujukan Oke. dari puskesmas untuk ke rumah sakit. Oke. Jadi memang setiap bulannya kontrol ke dokter Oh spesialis. dia langsung ditangani spesial. Iya, Dan itu dibantu sama teman-teman. Awalnya dibantu sama Iya. teman-teman P3KB. Wah, itu yang bikin saya tadi lepaskan statement Superman semua itu. Karena kalau ke tempat Pak Sofyan saya belum pernah, ke tempat-tempat yang lain saya pernah gitu. Saya pernah ngobrol banyak sama Bu Ovi, ngobrol banyak sama Pak Eko gitu. Kemudian sama siapa yang ada di Telogo, yang ada di Kecamatan Telogo itu kita juga sempat mampir ke sana dan turun ngobrol dengan masyarakat, ngobrol dengan yang ada sedikit kasus entah itu gizi buruk atau pernikahan dini gitu, pernikahan yang belum sesuai usia yang dianjurkan. Kita serba salah kadang-kadang karena pernikahan remaja gitu kita nanti cukupun serobon mau ngomong itu kadang-kadang seperti itu. Kita kan takut juga, Mas. Kalau saya nggak takut. Takut terlalu masuk ke keluarga Iya. tersebut kan. Sebenarnya jangan takut, cuman kita berusaha menghargai aja gitu, menghargai karena teman-teman di masyarakat itu kan juga punya hak asasi, juga punya privasi masing-masing yang kadang-kadang kita berbenturan dengan privasi itu.
Pak ditunda dulu Pak, nanti biar nanti kalau punya cucunya tak stunting. Bu, ada keturunan cabul dong. Karena ada obrolan seperti itu. Tak ada keturunan cabul dong. Yo awara tangan nak Pak kita kan perkara seperti itu. Gitu. Karena stunting sendiri tidak sama dengan cebol. Iya. Iya, beda. Itu beda banget. Beda banget. Kalau stunting itu kan cenderung ke loading lambat kan? Iya kan, cenderung ke loading lambat karena kekurangan asupan gizi. Sama seperti mungkin kalau tumbuhan, ya bukan dalam artian kita menyamakan manusia dengan tumbuhan, tidak. Ini hanya analogi saja. Iya. Hanya sebuah analogi. Ada tumbuhan itu yang tumbuh, daunnya banyak, pohonnya tinggi, tapi tak abuel. Dan pada dasarnya tumbuhan itu sebenarnya tumbuhan buah. Ada beberapa yang kata orang mogok gitu. Jadi mungkin stunting itu yang bisa jadi. Iya kan, yang kita untuk menggambarkan itu mungkin seperti itu. Kalau sengon ya tak usah ditunggu buahnya, ya nggak akan buah gitu kan. Poker itu. Pan poker jual itu bisa lah gitu ya kan. Kalau yang stunting, yang dimaksud stunting itu kan ada yang terhambat di situ. Jadi bukan cebol atau ini, termasuk yang sedang digalakkan sama teman-teman BLKB ini kan menjaga asupan gizi. Menjaga asupan gizi karena bagaimanapun yang namanya gizi itu penting banget untuk perkembangan tubuh dan mental. Gimana Indonesia bisa luar biasa kalau nanti generasi mudanya. Nah, ini yang sedang dilakukan Pak Sofyan ini sebenarnya. Pak Sofyan sama Bu Yuni kalau tahun depan atau 2 tahun lagi mungkin masyarakat tetap seperti itu, tidak akan ada bedanya. Ya, tapi kita bisa lihat 10-15 tahun lagi generasi mudanya dari binakal seperti apa. Mungkin justru sebuah perkembangan akan bisa dilihat ketika nanti Pak Sofyan, Bu Yuni sudah pensiun. Sudah ditimba, hebatlah setia. Itu kita teman-teman BLKB yang dari awal tidak pernah berhenti termasuk menentang rekomendasi nikah dan lain-lain kemarin dispensasi dan lain-lain yang susah. Kita kadang-kadang berhadapan dengan ketika kita berhadapan dengan masyarakat langsung memang seperti itu, Mas. Jadi kita harus sering-sering komunikasi, apa betul katanya Mas tadi. Sesuatu itu kalau dikomunikasikan dengan baik. Iya. Yang penting komunikasi lah, jujur lah gitu. Pak, saya Pak keburu agak bina Pak dari rumah gini. Karena kan beda memang Mas. Gitu. Apa ya? Ketika orang seperti kami lah, misal petugas itu menyampaikan edukasi seperti ini. Masyarakat itu perlu diedukasi lagi 1-2 kali baru dia ngambil apa yang kami sampaikan seperti itu. Lain halnya kalau misal gurunya, kiainya gini. Langsung ditelan bulat-bulat. Iya, rata-rata di pedesaan itu seperti itu. Jadi sebenarnya ketika kita turun ke bawah itu kita perlu berkomunikasi dengan tokoh-tokoh yang ada di lingkungan tersebut. Di lingkungan. Betul. Sampai masuk ke pesantren. Ya. Itu kiai lah. Sampai masuk ke pesantren, sampai masuk ke ini. Tapi yang susah kalau sudah masuk ke pesantren, kiai, anaknya banyak. Itu yang susah gitu. Tapi kiai-kiai sekarang luar biasa loh. Kiai-kiai sekarang hebat. Jadi malah kiai-kiai sekarang yang menyarankan sudah pasang alat kontrasepsi dulu. Memang sudah menjadi pertimbangan para ulama seperti itu. Enggak apa-apa. Karena untuk kepentingan kesehatan juga, kesehatan ibu, kesehatan bayi. Biar proses regenerasinya itu saya paham lah. Proses regenerasinya biar
ada waktu istirahat untuk perempuan, untuk ibu. Untuk ibu setelah proses melahirkan biar sehat dulu, biar kuat dulu. Nanti kalau terus ya kok kayak ternak ya jadinya gitu. Iya itu. Kalau terus kita pakai kembung cop-cop boleh gitu kan ya. Iya. Kan posisinya seperti itu. Iya. Akhirnya ketika yang anak yang terakhir bungso ongguun tak melo bung kembunga soso gitu. Kan gitu kalau orang dulu kan. Kenapa disebut bungso tak melo bung kembunga soso? Ya, tak kembung ongguun mau neros lagi Pak kan gitu. Enggak apa-apa lah anaknya mau ya kalau masih kuat, ibunya masih kuat melahirkan, bapaknya masih kuat jadi enggak masalah, hanya dibatasi. Iya. Jarak. Malah tak ser gitu ya kan. Karena terkait juga dengan gizi yang seperti kita berusaha mempertahankan standar gizi untuk anak-anak Indonesia. Ternyata tidak melulu dari asupan makanan aja. Tapi dari pola dan cara hidup. Kan seperti itu. Asupan gizinya terpenuhi. Tapi kondisi rumahnya sudah rumah gedung tertutup, tidak ada ventilasi, terus bapaknya ahli hisab, kayak saya misalnya. Saya juga. Ahli hisab, mate nyolet, terpapar lagi. Dan itu juga masuk di salah satu hal yang diperhatikan sama teman-teman PLKB, terpapar rokok. Iya. Ya kan, kekurangan zat besi, anemia dan lain-lain. Pacaran itu kan sama sekali nggak sama dengan masa menikah. Nggak sama. Nggak sama ya. Nggak sama. Mungkin kalau masih pacaran pakai apa ya ojon. Berangkat. Oh, sayang. Berangkat pakai metem saparo itu berangkat. OTW gitu. Oh sayang, saya lapar gitu kan. Misalkan saya lapar seharian belum makan. Oh OTW sayang, pakai teman-teman saparo gitu. Kayak gigi berangkat gitu. Tapi kalau sudah posisi menikah, aduh, gigi ya sakit dulu gitu kan. Kadang-kadang seperti itu. Kita buka sesi pertanyaan boleh? Sudah ada pertanyaan masuk nggak Mas Alip? Ya, ada Kang Joko. Ada ya? Ada. Boleh dibacakan? Pertama, ini dari nomor WhatsApp 3466. Oke. Penyelesaian dari stunting kayaknya khusus Indonesia atau negara Asia saja ya Pak Bu. Ada sejarah kenapa orang-orang Asia stunting nggak Pak? Oke, boleh dijawab Pak Sofyan apa Bu Yuni? Apa khusus di Asia Tenggara atau sebenarnya di tempat yang lain juga ada gitu, kasus-kasus stunting itu? Ya mungkin sebisanya saya ya. Ya. Untuk sepengetahuan saya itu kebetulan saya akan di Indonesia ini. Bondowoso Indonesia. Masih Indonesia ya? Masih Indonesia. Enggak bahaya dah. Itu stunting sendiri itu dari awal sampai saat ini saya itu dengarnya hanya di Indonesia. Gitu ya. Kalau sepengetahuan saya. Ya. Mungkin di negara lain mungkin ada dengan sebutan apa mungkin Sebutan lain. Ya, Sebutan ya, lain. dengan kriteria yang mungkin yang ada, lain. mungkin hanya mungkin seperti itu. Ya. Sekedar menambahkan kita tahu Ethiopia ya. Ethiopia negara yang terkenal dengan situasi yang tandus, merata di mana-mana. Itu nggak bisa ngapa-ngapain sudah. Gersang berarti. Gersang, benar-benar sebuah negara yang gersang. Dan di Ethiopia itu banyak terjadi usung lapar, bahkan sampai diangkat melalui sebuah lagu oleh seorang legenda musik Indonesia, Iwan Fals itu sempat ada bikin lagu. Ethiopia di sana ada terlihat ribuan burung-burung najar, burung-burung elang pemakan bangkai itu tiap hari pemandangannya seperti itu. Tapi
di awal atau di pertengahan milenial ya, di 2018 dan 2019. Dan kemarin terakhir di 2021 menurut data statistik yang kami dapatkan dari media lain itu di Ethiopia itu sebagai salah satu negara swasembada pangan. Dilihat dari faktor geografisnya udah nggak mungkin. Nah, ini apa? Kita kan baru kalau lihat misalkan ada Bukit Koong. Kita nggak tahu, kita tiap hari lewat misalkan Bukit Koong yang ada di Maisan. Kita tiap hari lewat, tapi ternyata setelah viral, satu foto yang bikin viral sampai ke mancanegara, maaf, benar bisa gitu. Baru memperhatikan, dan ternyata situasi di Ethiopia itu baru jadi perhatian publik dunia akhir-akhir ini. Kita sama sekali nggak memperhatikan, gitu. Baru jadi perhatian publik dunia. Swasembada pangan yang dihasilkan salah satunya beras. Beras itu padi, tanaman yang butuh air. Dari faktor secara geografis nggak mungkin Ethiopia seperti itu. Tapi ternyata 15 atau 17 tahun terakhir ke belakang Ethiopia itu bergerak bagaimana caranya bisa memenuhi atau memperbaiki alam dengan adanya pupuk organik. Mungkin salah satu terobosannya yang seperti yang di belakang Pak Sofyan itu salah satu sponsor produk kita, pakai pupuk organik dan lain-lain. Kemudian ada pencarian sumber air, kemudian ada banyak macam mekanisme lah yang dilakukan yang notabene waktu itu dinilai sia-sia. Tapi ternyata benar yang disampaikan Quran. Tuhan tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum kalau tidak ada upaya dari kaum itu untuk merubahnya. Dan ternyata benar, sekarang Ethiopia penghasil beras loh, Pak. Ya, itu. Sedangkan kita ada gersang di sini. Sedangkan kita belum pernah ada di sejarahnya Indonesia, belum pernah ada sejarahnya pandemi busung lapar. Sementara kalau di Ethiopia tulang kering kerontang, perutnya buncit, anak-anak rambut aja nggak tumbuh. Ini bukan stunting lagi, ini sudah sangat parah gitu kan, sudah sangat parah. Mbana stunting, korbin ya gitu, bener korbin boleh membana. Tapi ternyata sekarang berangsur-angsur itu tertangani. Jadi kita yang kalau mau ditimbang-timbang kasusnya tidak seberat Ethiopia. Insya Allah ini bisa. Otomatis harus ada kerjasama dan komunikasi yang baik antara pemerintah, lembaga, kader, dan masyarakat. Seperti itu. Sebelum kita closing, Pak Sofyan atau Bu Yuni ada closing statement atau sesuatu yang mau dibagikan ke masyarakat, mungkin monggo disampaikan. Ya mungkin apa dah. Untuk kan ini masalah gizi, asupan gizi. Setidaknya pesan saya kepada masyarakat tidak hanya asupan gizi saja, tapi cara mendapatkannya juga harus dipertimbangkan. Halal haramnya seperti itu. Mungkin karena kita mayoritas Muslim di Bondowoso, mungkin ya mayoritas Muslim, dan di pedesaan banyak juga di daerah-daerah kita itu di Binakal banyak lah yang bisa dikonsumsi di sekitar ya, dari di sekitar itu. Kalau bukan punya miliknya janganlah. Iya. Jadi harus dipertimbangkan cara mendapatkannya seperti itu. Biar nanti ada situasi misalkan ada sebuah pencurian gitu, ada kejadian pencurian seekor hewan ternak onta misalkan ya. Pencurian onta di Kecamatan Binakal. Ketika tertangkap bilang, "Cuk, saya biar tak stunting, Pak." Biar tak kurang gizi, jangan Pak Sofyan itu biar tak kurang gizi gitu. Jadi harus dipertimbangkan juga. Capok sudah gitu kan. Capok sudah. Aduh. Mungkin hanya itu Mas yang bisa saya sampaikan. Jadi mungkin untuk sekedar tambahan dari apapun yang sedang dihadapi,
dijaga komunikasi ya Pak ya. Jadi untuk masyarakat nggak mungkin lah orang seperti Bu Yuni atau Pak Sofyan mau dikit-dikit sangat peduli meluangkan semua waktunya ke masyarakat. Tidak. Itu Nggak kalau bisa masyarakat nggak mungkin gitu karena sama-sama manusianya dan di sini kita tidak sedang menggurui. Betul. Ya, kita dari teman-teman P3AKB, dari teman-teman yang di lapangan maupun yang di kantor tidak sedang menggurui, tidak ada yang lebih pintar. Masyarakat semua sudah pintar luar biasa sekarang. Hanya komunikasi saja. Karena kadang-kadang kita lengah. Bukan kita bodoh, kita lengah. Ya. Masyarakat Indonesia alhamdulillah tidak ada yang bodoh. Hanya banyak kelengahan terjadi karena apa? Faktor kehidupan ya Mas Alif gitu ya. Karena kenapa? Faktor kehidupan gitu. Kita lengah. Jadi kita saling aja karena berpikir atau mengingatkan itu lebih baik lebih dari satu kepala. Tidak ada keinginan untuk saling menggurui, tidak. Kita sama-sama belajar. Kita belajar bareng. Dijaga komunikasinya, langsung aja ngobrol ke teman-teman P3AKB Montodus ke kader atau ke teman-teman yang remaja, ke teman-teman sebaya gitu ya. Yang ada yang ditugasi, yang sudah pernah dapat sedikit penyuluhan dari teman-teman P3AKB gitu. Monggo di masing-masing kecamatan sudah bisa dilakukan. Jadi luar biasa obrolan kita yang penuh dengan gurauan tadi, mudah-mudahan akan tetap ada manfaatnya dan berkah bagi kita semua. Sehat selalu pemirsa. Kami dan segenap kru yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.